Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Kita lanjutkan kajian kita di malam ini jamaah. Hadis berikutnya yaitu hadis dengan nomor 1094. Bab ma jaa fil walimah. Bab membahas tentang walimah. Sebelumnya bahasan kita adalah hadis tentang disunnahkannya menikah di bulan Syawal, dan sebelumnya lagi hadis terkait tentang zikir atau doa yang dibaca oleh lelaki ketika menggauli istrinya. Setelah itu kemudian Al-Hafiz Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala membawa kita ke bahasan lebih jauhnya lagi, yaitu tentang walimah. Bab ma jaa fil walimah. Walimah ini adalah bahasa Arab yang kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia oleh kaum muslimin. Dari itu kata walimah ini kalau tidak salah sudah masuk ke dalam kamus besar bahasa Indonesia. Walimah dalam bahasa Arab, walimah itu artinya at-ta'am al-muttakhadh lil-'ursi, makanan yang dibuat untuk pernikahan. Mushtaqqatun minal walam wa huwa al-jam'u. Diambil dari kalimat al-walamu atau al-walmu yang artinya adalah al-jam'u. Ini bergabung, artinya berkumpul. Dikatakan makanan itu dengan makanan, dikatakan dengan walimah di hari tersebut karena az-zawjain yajtami'an, dua pasang pengantin berkumpul di hari tersebut. Itu asal kata dari walimah. Bagaimana hukumnya walimah bagi orang yang telah melakukan akad nikah? Jadi akad nikah itu berbeda dengan walimah. Dua perkara yang berbeda. Kalau akad nikah itu dialah yang rukun dari pernikahan. Kalau walimah dia bukan rukun dari pernikahan, sehingga jika tidak walimah tetap sah pernikahan. Akad itu mudah dan gampang. Yang membuat sulit dan menjadikan banyak anak muda telat menikah karena urusan walimah. Di antara sebabnya di akhir zaman ini adalah tingginya ekspektasi anak muda ketika ingin menikah. Menurut mereka menikah haruslah dengan yang mewah. Standarnya dia standarkan dirinya dengan orang-orang yang kaya. Bagi dia itulah hal yang paling bersejarah dalam hidupnya yang tidak akan terulang kembali. Dia lupa bahwasanya menikah itu boleh lebih dari sekali. Jadi anak muda terpengaruh kaum muslimin dengan orang-orang yang tidak Islam. Karena dalam agama yang tidak Islam menikah kadang hanya sekali. Kalau untuk orang Kristen itu sekali saja dia menikah, tidak ada cerainya. Agama-agama lain malah mungkin tidak jelas bagaimana dia menikah, tidak jelas. Maka mereka anak-anak muda tersebut tidak ragu-ragu untuk menabung dengan angka yang fantastis supaya bisa mengadakan walimah atau pesta pernikahan yang meriah. 70 juta, 50 juta itu sedikit budgetnya menurut dia. Ngutang pun tidak masalah, yang penting pesta ini meriah dulu, setelahnya ngontrak. Atau mungkin polanya menjadi berubah menjadi pola bisnis.
bukan lagi sekedar mengundang saudara orang lain untuk makan dan berbahagia mendoakan dirinya, tapi polanya adalah nanti supaya amplopnya lebih banyak. Modal 50 juta bisa balik 100 juta, konon begitu katanya. Wallahu a'lam benar atau tidak, silakan ditanyakan ke orang-orang yang telah menikah dengan gaya seperti itu. Tapi itulah yang banyak terjadi. Mereka tidak ragu untuk menyewa gedung sehari 50 juta dengan tamu undangan sekian ratus, dengan taraf ekonomi tamunya rata-rata pakai mobil, yang mustahil lah isi amplopnya itu 10.000, mustahil. Minimal 200.000 dikali sekian ratus, berapa itu? Tinggal dihitung saja. Itu yang uang, belum nanti bentuknya barang dan lain sebagainya. Jadi bukan lagi murni orang diundang untuk makan sebagaimana perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi murni orang datang untuk mendoakan dia, tapi ada unsur bisnis di baliknya. Dan inilah yang menjadikan kemudian anak muda juga menjadi telat menikah. Di zaman Nabi SAW, walimah itu sebagaimana walimah yang lain, tujuannya mengundang makan orang lain karena syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada ceritanya di zaman salaf sahabat bawa amplop, bawa kurma atau bawa onta ke situ sebagai hadiah, tidak ada. Datang makan ya pulang. Murni adalah berbagi dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah nampak hakikat mudah dan ringannya syariat Islam. Yang menjadikan ribet adalah orang-orangnya. Baik. Walimah itu dalam tradisi orang Arab itu ada banyak. Disebutkan oleh ulama ad-diyafat tsamaniyah. Menjamu orang, mengundang orang untuk makan itu banyak dalam tradisi orang Arab. Dan hukumnya boleh hal itu dilakukan. Pertama itu walimatul urs, yaitu untuk menikah. Ada walimatul khurs namanya. Walimatul khurs ini untuk wiladah. Jika ada orang melahirkan, yang si bapak atau kepala keluarga mengundang saudaranya, keluarganya untuk makan. Wal i'zar namanya ini, walimatul i'zar, yakni walimah untuk khitan. Jika ada khitan dia kemudian mengundang saudaranya untuk makan. Kemudian ada al-wakirah namanya, ini dibina. Kalau dia ingin membangun rumah, dia mengundang orang untuk makan. Wan naqi'ah ini untuk liqudumis musafir, datangnya orang musafir pergi jauh kemudian pulang, dibuatkan walimah oleh keluarganya, diundang makan saudaranya, tetangganya karena rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada al-aqiqah. Ini hari ke-7 ketika anak telah lahir. Ada al-wadhimah namanya juga. Ini makanan yang dibuat ketika terjadi musibah. Kemudian ada al-ma'dabah. Ma'dabah ini adalah bidhammid dal wa fathiha, bisa ma'dabah, bisa ma'dubah. Ini makanan yang dibuat mengundang orang lain tanpa ada sebab, makan-makan saja gitu. Nah, ini yang sering kita lakukan kan, kaum muslimin makan-makan. Dalam rangka apa itu? Makan-makan aja gitu. Namanya ma'dubah dalam bahasa Arab. Ini tradisi mereka. Jadi sudah ada sejak zaman Nabi SAW tradisi sosial masyarakat saat itu, yakni mengundang orang lain untuk makan. Dan semuanya disebut dengan walimah. Disebut dengan al-walimah. Tapi yang paling krusial dibahas itu hanya beberapa saja yang ada kaitannya dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti walimatul urus untuk pernikahan, kemudian walimah untuk khitan itu yustahab juga kata ulama. Ada juga walimah aqiqah itu juga yustahab. Ini yang ditonjolkan oleh syariat Islam.
Taib. Itu tentang hakikat dari kata al-walimah. Kemudian hadisnya qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ala Abdurrahman bin Auf athara sufratin. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sungguhnya Rasulullah SAW pernah melihat ada bekas sufrah pada diri sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Ini Abdurrahman bin Auf seorang muhajirin, sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi dan sahabat yang lainnya ke Madinah. Beliau sebatang kara, tidak ada keluarga di Madinah, tidak ada saudara, seorang diri saja. Banyak para sahabat yang menawarkan beliau untuk tinggal di rumahnya. Bahkan dari riwayat mengatakan ditawarkan ke beliau untuk menikah dengan mantan saya dan sebagainya. Tapi beliau menolak. Abdurrahman bin Auf menolak. Beliau ingin mandiri. Dan tiba-tiba beliau bertemu Nabi SAW sudah dalam keadaan menikah. Ini sudah menikah, datang ke Nabi SAW. Dilihat sudah menikah, ada bekas-bekasnya. Atau safrah. Yani safrah ini wewangian untuk perempuan, perhiasan untuk perempuan. Nabi melarangnya. Nabi bertanya kepada beliau, "Ma hadza, ini apa?" "Inni tazawwajtu imra'atan ala wazni nawatin min dhahab." Saya telah menikah wahai Rasulullah dengan seorang perempuan. Ini sudah menikah. Tidak mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sudah nikah saja. Ala wazni nawatin, dengan mahar seberat nawatin min zahab. Ini kulit kurma atau biji kurma yang terbuat dari emas. Ukurannya sebesar biji kurma. Disebutkan oleh ulama dia adalah 6 dinar, seharga 5 dinar kata ulama. Itu mas kawinnya murah sekali, hanya 5 dinar. Karena beliau belum kaya ketika itu Abdurrahman bin Auf. Beliau kaya setelah menikah. Setelah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berjualan minyak di pasar. Rutin ke pasar. Akhirnya menjadi kaya raya. Datang menjadi seorang muhajirin ke Madinah, tidak punya harta dan benda, tidak punya saudara. Disuruh ke pasar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau giat pergi ke pasar, akhirnya menjadi kaya raya. Jadi itu para ulama itu mengatakan kalau Anda ingin kaya, jual beli. Bukan jadi karyawan. Kalau jadi karyawan cukup, tapi hanya ya begitu-begitu saja. Tapi kalau ini jadi kaya sampai miliarder itu pengusaha, jual beli pengusaha. Sampai-sampai ada seorang yang kaya di Saudi Arabia ditanya, bagaimana cara kita jadi orang kaya? Kalau mau jadi orang kaya, pergi ke pasar. Jangan kuliah, pergi ke pasar. Lihat bagaimana cara orang jualan baju, jualan ini, jualan itu. Tekuni terus, nanti kamu kaya. Pemilik Bank Ar-Rajihi yang ada di Saudi Arabia, salah satu miliarder di Saudi itu, nama banknya Bank Ar-Rajihi. Itu nama orang itu, Pak Rajihi namanya. Banknya bank dia, beliau itu bercerita, saya itu dulu miskin. Jadi karyawan juga kata beliau, angkat barang ini dan itu. Tapi beliau giat. Allah berikan rezeki menjadi miliarder sekarang. Ya ini gambarannya di hari ini. Abdurrahman bin Auf dulu begitu. Radhiyallahu anhu, miskin, tidak punya apa-apa. Hanya pergi ke pasar tiap hari, tekun di situ. Tahu akhirnya seluk-beluk orang jual beli, tahu seluk-beluk orang berbisnis. Berhasil akhirnya menjadi orang kaya. Jadi itu disebutkan dalam athar. Itu barangnya Abdurrahman bin Auf kalau datang dari luar negeri, suara telapak kaki onta yang membawa barang itu masuk ke kota Madinah menjadikan semua penduduk kota Madinah terbangun. Saking banyaknya itu. Barisan onta itu yang membawa, kalau bahasa sekarang impor dan ekspornya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala.
Nah, ini sedikit sekilas tentang keadaan beliau yang menikah, tiba-tiba menikah, ditanya sama Nabi, ini apa di dirimu, kok ada bekas sufrah. Ini sufrah ini bagian dari aksesoris perempuan. Kemungkinan beliau dapatkan ketika acara menikah dengan istrinya. Nah, beliau memberikan uzur ke Nabi SAW, mengajukan uzur. Oh, saya ini sudah menikah ya Rasulullah, ini bekas saya acara pernikahan. Kemudian Nabi mendoakan beliau, barakallahu laka, semoga Allah memberkatimu, aulim walau bisyat, walimahlah engkau walaupun dengan 1 ekor kambing. Nah, ini Nabi SAW sekali lagi tidak diundang, tapi Nabi mendoakannya, barakallahu lak. Kalau kita kan kemana aja ente, kalau nggak ngundang hilang aja gitu. Kalau kita bercanda orang Indonesia kan begitu ya. Tapi Nabi tidak, akhlaknya baik, tidak ingin menyentuh perasaan sahabatnya. Nabi juga tidak tersinggung, tidak diundang, tidak apa, tidak masalah. Bukan masalah. Nah, didoakan barakallahu lak. Ini aulim walau bisyad, walimalah engkau walaupun dengan seekor syat domba. Ini kalimat aulim ini dipahami oleh ulama. Bagaimana hukumnya walimah? Wajib itu tidak. Karena ini perintah. Perintah Nabi pada dasarnya dalam kaidah hukumnya wajib, meskipun perintah itu tertuju hanya pada seorang sahabat. Yang menjadi ibrah dalam hadis itu bukan orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, tapi umum untuk semua umat Nabi Muhammad SAW. Sabda Nabi ke seorang sahabatnya di zaman itu maknanya sabda beliau ke seluruh umat ini. Jadi sabda beliau mengatakan aulim walimah engkau, itu bukan hanya untuk Abdurrahman bin Auf, tapi untuk semua orang yang akan menikah, untuk semua orang yang menikah. Itu kaidah. Dari itu ulama berbeda pandangan. Ini walimah ini hukumnya bagaimana, kalau begitu wajib ataukah tidak? Yang sahih hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Yang sahih adalah hukumnya sunnah, tidaklah wajib. Untuk kemudian sampai kepada amalan ini, yakni kedar seseorang itu dikatakan telah melakukan walimah, itu bagaimana? Apakah ada minimal harta yang digunakan untuk walimah sehingga dikatakan telah memenuhi sunnah Nabi SAW? Ulama memahami penyebutan kata domba di hadis ini menunjukkan seolah-olah itulah minimal yang digunakan untuk melakukan walimah, sehingga di bawah itu tidak dikatakan atau belum dikatakan memenuhi sunnah Nabi SAW untuk walimah. Tapi pendapat ini dibantah oleh ulama. Hadis ini tidak menunjukkan batasan minimal dari walimah. Ditunjukkan hal ini oleh hadis lainnya, yaitu hadis setelahnya di situ. Qala haddatsana Ibnu Abi Umar qala haddatsana Sufyan bin Uyainah an Wa'il bin Dawud an ibnihi an Az-Zuhri an Anas bin Malik anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam awlama ala Safiyyah binti Huyai bisawiqin wa tamrin. Dari Anas bin Malik, Nabi SAW dulu pernah melakukan walimah untuk pernikahannya dengan Safiyyah binti Huyai. Ini adalah perempuan istri Nabi SAW, Safiyyah binti Huyai radhiyallahu anha, ummul mukminin. Dinikahi Nabi SAW. Ketika walimah hanya dengan apa? Sawiqin wa tamrin, tepung dan kurma. Adonan roti dan kurma. Tentu kita pahami kurma dan adonan roti itu lebih murah daripada 1 ekor domba.
Dari itulah ulama mengatakan aulim walau bisyat ini bukan jumlah minimal bentuk orang walimah sehingga dikatakan itulah bentuk sunnah, tidak. Boleh di bawah dari itu. Intinya yang penting walimah. Kapan terbentuk kata walimah, terbentuk hakikat walimah secara bahasa, maka itulah walimah. Kalau orang hanya pesta dengan warteg 10 bungkus, walimah juga namanya. Kalau ada orang walimah hanya satu rombong bakso, abang-abang yang bakso kan keliling tuh, panggil, berapa satu rombong? 500.000 ya. Satu rombong untuk walimah sah. Ini keringanan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walimah itu hukumnya sunnah yang sangat dikuatkan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nominalnya minimalnya tidak ditentukan. Kapan disebut itu sebagai walimah, ada makanan dan ada orang di situ, maka sah dikatakan walimah. Maka dari itu sangat berbeda anjuran walimah dalam sunnah Nabi dengan pesta pernikahan yang ada di hari ini. Jauh dari tujuan dan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keadaan sekarang ini lebih kepada tabdzir, memazirkan uang, lebih kepada gengsi, lebih kepada gaya, lebih kepada hal itu semua yang makna hakikinya malah tidak ditemukan. Ditemukan di walimah banyak maksiat di situ. Yang diundang adalah orang-orang yang menurutnya berhak untuk diundang. Itu hanya orang-orang kaya saja. Maka disebutkan dalam hadis ta'amul walimah. Makanan yang paling jelek itu makanan walimah pernikahan. Yud'a ilaiha al-aghniya, yang diundang ke sana adalah orang-orang yang kaya. Pesta kan yang diundang ya orang-orang kaya lah. Sementara orang kaya itu tidak butuh makanan dia. Standar makanannya belum tentu serasi dengan yang ada di hidangan walimah itu. Dari itu dikatakan sejelek-jelek makanan walimah. Orang kayanya tidak makan, orang miskin tidak dapat. Kemana akhirnya? Dibuang. Maka kapan saja terdapat makna seperti ini dalam sebuah acara, ada tabdzir, ada makanan yang dibuang, maka hati-hati. Itu menyelisihi anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diingat oleh anak-anak muda dan jamaah insyaallah punya anak muda, punya remaja laki-laki yang akan menikah, diingatkan bahwasanya gengsi itu nomor sekian, gaya itu nomor sekian. Ada perjalanan masih jauh. Uang untuk menikah itu alangkah bagusnya untuk persiapan yang lain, lebih efisiensi. Untuk mungkin dia menikah langsung hamil. Sekarang kan banyak orang sesar. Minimal sesar itu harus siap berapa? 15 juta. Mungkin nanti naik 20 juta. Itu sudah siap-siap itu. Remaja, anak laki-laki yang baru menikah, dia akan punya anak. Dan biasanya anak laki-laki belum, yang masih muda menikah usia 23, 24 itu belum kepikir ke sana. Dia terperanjat ketika melihat kenyataan, ternyata mahal ini. Tentunya hamil istrinya. Di tahun pertama, di tahun kedua dia belum siap, belum mapan ekonominya, sementara uangnya dulu hanya ditabung untuk pesta yang gaya-gayaan itu sudah habis semuanya. Atau ada hutang yang masih tersisa, belum bayar gedung atau belum bayar dekorasi dan lain sebagainya. Maka jatuhlah dia kepada kemudaratan untuk dirinya sendiri. Maka dari situlah kita melihat betapa mudahnya, samhahnya agama syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika betul-betul diterapkan dan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Baik. Hadis berikutnya dalam bahasan ini, qala haddatsana Muhammad bin Musa al-Basri qala haddatsana Ziyad ibn Abdullah qala haddatsana Atha ibn Sa'ib an Abi Abdurrahman an Ibn Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ta'amu awal yawmin haqqun wa ta'amu yawmil tsani sunnatun wa ta'amu yawmil tsalithi sum'atun wa man samma'a samma'a Allahu bih. Ini hadis berasal dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Dalam sanad periwayatan Imam At-Tirmidzi ini ada rawi di situ bernama Ziyad ibnu Abdillah, yang dimana Al-Hafiz Abu Isa At-Tirmidzi beliau menyebutkan di bawah di situ hadis Ibnu Mas'ud la na'rifuhu marfu'a illa min hadis Ziyad bin Abdillah. Hadis Abdullah bin Mas'ud ini kami tidak mengetahui bentuknya itu marfu' ke Nabi kecuali dari jalur hadis Ziyad bin Abdillah. Di Ziyad bin Abdillah itu ada di situ. Qala haddatsana Muhammad bin Musa al-Basri qala hadatsana Ziyad bin Abdillah. Kata Imam Tirmidzi, periwayatan hadis ini secara marfu' ke Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kecuali jalur riwayat Ziyad bin Abdillah ini. Lalu siapakah Ziyad bin Abdillah? Beliau katakan Ziyad bin Abdillah katsirul gharaib wal manakir, seorang rawi yang banyak sekali mendatangkan riwayat-riwayat yang aneh, sering menyendiri dalam periwayatan, wal manakir, dan menyelisihi riwayat-riwayat ulama yang lain. Qala, dan Imam Tirmidzi berkata, wa sami'tu Muhammad bin Ismail yadhkuru an Muhammad bin Uqbah qala Waqi', dan saya pernah mendengar Muhammad bin Ismail, Imam Bukhari maksudnya, gurunya Imam At-Tirmidzi, menyebutkan dari gurunya Muhammad bin Uqbah. Beliau berkata, ini Muhammad bin Uqbah, qala Waqi' berkata, Ziyad bin Abdillah ma'a syarafihi yakdzibu fil hadis. Ziyad bin Abdillah ini berbarengan dengan kemuliaan yang dia miliki di sisi ilmu dan kesalehan dalam agama, tapi dia dalam masalah hadis berdusta. Dalam hadis berdusta. Ini maksudnya orangnya soleh secara agama, taat beragama, taat menjalani sunnah, alim beliau Ziyad bin Abdillah. Tapi dalam masalah riwayat hadis tergolong sebagai orang yang pendusta. Tidak kuat riwayatnya. Yakdzib. Dari itu standarisasi dalam ilmu hadis untuk kategori rawi yang diterima itu berat jemaah. Kalau yang sekelas kayak kita itu tidak masuk itu. Harus orangnya alim, harus orangnya saleh, harus orangnya itu zuhud, takut kepada Allah, ingat kepada hari akhirat, dan hafalan hadisnya kuat. Tidak cukup hanya kesalehan, tidak cukup. Tidak cukup juga dengan hanya hafalan saja, harus berbareng dua-duanya. Dari itu rawi-rawi hadis itu bisa dihitung dengan jari. Tidaklah banyak. Ulama-ulama yang muncul itu tidaklah banyak. Mereka adalah pahlawan-pahlawan yang sungguhnya, yang mengantarkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai contoh di sini Ziyad bin Abdillah, kata Imam Bukhari dengan sanadnya adalah yakdzib fil hadis, berdusta dalam hadis. Dan Imam Bukhari ketika menghukumi Ziyad bin Abdillah ini sebagai seorang rawi yang demikian, bukan dengan ijtihad beliau, tapi dengan sanad ke gurunya. Guru saya yang bilang begitu. Kenapa harus gurunya? Karena gurunya dulu yang bertemu dengan Ziyad bin Abdillah. Ini ilmu jarah wa ta'dil. Anda sedang menghukumi seseorang sudah mati sebelum Anda, tidak pernah bertemu dengan mereka. Dari itu orang yang belajar jarah wa ta'dil di hari ini itu sangat wajib berhati-hati. Ada syaratnya, tidak sembarangan orang membahasnya. Kalau tidak, takut jatuh kepada ngomongin orang tanpa tujuan. Contoh ini Ziyad bin Abdillah, saya tidak pernah ketemu dengan beliau, apalagi antum. Guru kita juga tidak. Imam Tirmidzi saja tidak bertemu dengan beliau, dengan Ziyad bin Abdillah. Yang bertemu malah gurunya Imam Bukhari. Jadi didapatkan penilaian tentang Ziyad bin Abdillah itu dari siapa? Dari gurunya Imam Bukhari dengan sanad. Nah, itulah gambaran beratnya ilmu jarah wa ta'dil. Itulah ilmu yang kita taklid di dalamnya. Apa kata imam terdahulu, ya ikuti. Tidak ada jalan untuk ijtihad di situ.
Tidak boleh antum membuat perkataan baru di situ. Ziyad bin Abdullah thiqah tanpa ada dalil, tanpa ada petunjuk dari guru yang pernah antum dengar. Inilah tempatnya semua kita taklid di dalamnya. Masalah jarah wa ta'dil. Baik. Kita kembali ke hadis ini. Jadi hadis ini kemudian menjadi dhaif. Hukumnya dhaif. Dengan sebab yang tadi, adanya Ziyad bin Abdullah tadi. Tapi yang dhaif hanya hadis ini kata ulama. Ada hadis-hadis lain yang disebut dengan syawahid kemudian, yakni saksi-saksi lain dalam periwayatan ini yang menjadikan kemudian makna dari hadis ini secara mujmal garis besar adalah hadis yang bisa diterima. Apa bunyi hadisnya? Ta'amu awwal yaumin haqqun. Makanan di hari pertama walimah itu adalah hak. Adalah makanan yang sabit, wajib dihadiri, datangi kalau diundang di hari yang pertama. Haqqun. Itu mana haqqun? Ay sabitun wa lazimun fi'lahu wa ijabatahu. Adalah walimah yang tetap hukumnya, lazim untuk dilakukan dan dihadiri. Wa ta'amu yaumis tsani sunnatun. Dan makanan di hari yang kedua ketika walimah itu adalah bagian dari sunnah. Maksudnya laisa bimungkar. Tidak menyelisihi sunnah. Bukan kemungkaran. Wa ta'amu yaumis tsalits sum'atun. Makanan di hari yang ketiga adalah sum'ah. Sum'ah itu apa artinya? Sum'ah itu yakni mempopulerkan dirinya, menyiarkan dirinya kepada orang lain dengan bentuk, dengan sifat dan keadaan kalau dirinya itu baik, mulia, ingin ditahu, ingin dipuji. Kalau dia orang mampu, dari itu walimahnya berhari-hari. Dan ini terjadi berarti orang-orang kaya itu walimahnya lebih dari sehari. Ada yang pernah dengar berita seperti itu tidak jemaah? Ada kan? Sebagian tempat di daerah ada. Tuan-tuan tanah di daerah itu kalau walimah itu seminggu bisa. Walimah pertama untuk warga kampung. Walimah kedua untuk warga ini. Walimah ketiga untuk pegawai negeri. Walimah keempat untuk pejabat. Terus walimah terakhir untuk tukang cuci piring. Nah ini tradisi di Indonesia. Cuci piring itu kan gotong royong ya kalau di kampung, ya kan jemaah? Iya. Ini kita pergi selayang pandang dulu ke masa lalu. Cuci piring itu ibu-ibu kasihan. Tugasnya cuci piring. Free itu enggak dibayar itu. Antum tahu enggak ini anak-anak muda yang hadir di sini? Itu piringnya itu bukan 1 2 3. Piring sekampung orang makan dicuci sama dia. Pakai apa? Pakai abu gosok dan sabunnya sabun wing itu yang kayak odol itu. Sampai jam 12 malam mereka cuci piring itu, ibu-ibu kasihan. Itulah bentuk sosial yang tidak bagus sesungguhnya. Ada sum'ah di situ, ada riya di situ. Nah, hadis ini menyindir tentang hal itu. Walimah hari pertama itu iya, datangi, hadiri. Itu yang hak. Yang kedua masih relevan. Yang ketiga ini sum'ah. Karena sudah tidak ada lagi alasan untuk mengadakannya. Esensinya sudah tidak ada, maknanya sudah tidak ada, hanya gaya-gayaan saja, sum'ah. Nah, dilanjutkan hadisnya, man samma'a samma'allahu bih. Siapa yang suka di dunia ini pamer ke orang banyak tentang dirinya supaya dikenal dia itu orang baik, orang dermawan, orang kaya. Awas nih sultan, awas nih orang kaya mau lewat. Ingat, ini maknanya luas, bukan hanya dalam masalah walimah. Akan meluas maknanya karena akhir hadis ini sahih. Kalau yang ini adalah Sahih Bukhari juga, man samma'a samma'allahu bih.
sama Allahu bih. Siapa yang suka memamerkan dirinya, memperdengarkan dirinya ke orang lain, menyiarkan dirinya dia itu orang kaya, orang begini begitu ini, kelak di akhirat Allah akan bongkar aibnya dengan diperdengarkan ke seluruh manusia. Jadi ancaman bagi mereka yang mengadakan walimah yang keluar dari tujuan hakikinya, yaitu untuk riya, untuk sum'ah dan untuk dipuji. Setelah dibahas tentang masalah hakikat dari walimah ini, maka sebelum pindah ke situ tadi kita katakan hadisnya dhaif, ada syawahid yang menguatkannya, dan ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Hadhihi al-ahadits wa in kana kullun minha la yakhlu min an maqalin famajmu'uha yadullu ala anna lil hadithi asla. Hadis-hadis tentang ancaman walimah beberapa hari yang tadi ini, meskipun hadis-hadis tersebut tidak lepas dari kritikan, namun dengan semuanya dan keseluruhannya menunjukkan hadis ini memiliki asal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad amila bihi yani di hadis al-bab Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, dan ulama mazhab Syafi'iyah dan Hanabilah mengambil hadis ini, mengamalkan hadis ini, bahwasanya walimah itu cukup 2 hari saja. Lebih dari itu maka sum'ah. Dan makna yang paling penting dari itu ialah bukan hanya jumlah hari saja, hatta 1 hari pun. Tapi kalau tujuannya untuk sum'ah, keluar dari esensinya, untuk riya, untuk gaya-gayaan, khawatir terkena oleh wa'id dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, man sam'a Allahu bih. Baik, hadis berikutnya bab ma jaa fi ijabati da'i. Bab bahas tentang masalah menjawab undangan. Ijabati da'i. Kalau tadi tentang walimah, sekarang bagaimana hukum menjawab undangan. Qala haddatsana Abu Salamah Yahya bin Khalaf qala haddatsana Bishr bin Mufaddal an Ismail bin Umayyah an Nafi' an Ibn Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'tu ad-da'wata idza du'itum. Qala fil bab an Ali wa Abi Hurairah wal Bara' wa Anas wa Abi Ayyub. Qala Abu Isa hadits Ibn Umar haditsun hasanun sahih. Hadis ini jemaah dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "U'tud da'wah idza du'itum." U'tud da'wah idza du'itum. Baik, azan dulu nanti masuk. Baik. Ikhwatul Islam, hadis ini u'tud da'wah idza du'itum. Datangilah undangan kalau kalian diundang. Hadis ini zahirnya maknanya meliputi semua undangan makanan, bukan khusus hanya pada walimah pernikahan atau walimatul urs. Jadi di awal kita sebutkan walimah itu banyak, ada khitanan, ada ini dan itu. Bahkan undangan RT pun itu walimah namanya jemaah di hari ini. Antum diundang sama RT makan-makan, bersama DKM, datang. Masuk ke dalam hadis ini umum. U'tud da'wah idza du'itum. Datangi undangan kalau kamu diundang. Hanya saja ulama kemudian berbeda pendapat dalam masalah ini menjadi 2. Manakah yang wajib didatangi dari semua walimah itu? Pendapat pertama mengatakan semua undangan makan walimah itu wajib dihadiri.
berdasarkan hadis ini. Karena hadis ini tidak memilih, tidak mengecualikan. Semuanya, mau khitan, mau akikah, mau pernikahan, datangi. Khususnya akikah, kalau akikah yang sering terjadi kan, sebenarnya undangan akikah itu, tapi berubah modelnya sekarang, bingkisan yang datang. Bingkisan yang datang. Antum tidak perlu diundang, sudah tahu-tahunya ada makanan di pagar antum. Ada namanya fulan. Ini termasuk cara yang modern sebenarnya. Kalau ini enggak masuk lagi ke dakwah, sudah ini enggak masuk lagi ke undangan. Datang sendiri dia. Yang masih bertahan apa jamaah yang bentuknya diundang sekarang itu di hari ini kita. Tradisi kita yang masih bertahan makan tapi bentuknya diundang itu apa? Selain dari walimah pernikahan. Di Kota Bekasi tidak ada, udah nggak ada tradisinya. Mungkin ada undangan makan-makan DKM. Tapi kalau di kampung masih ada khitan diundang, ya kan? Khitanan nih diundang. Boleh itu hukumnya. Syukuran ini bangun rumah diundang makan, boleh hukumnya. Itu bukan hal yang diharamkan. Tapi itu sudah nggak berlaku sekarang. Yang masih berlaku tuh ini saja ini. Pernikahan. Tapi kita kembali ke tadi itu. Pertama, pendapat mengatakan semua bentuk undangan walimah untuk makan ini hukumnya wajib berdasarkan hadis ini. Wajib dihadiri. Pendapat kedua mengatakan tidak wajib dihadiri kecuali yang walimah saja. Walimah pernikahan. Ini pendapatnya Malikiyah, Hanabilah dan jumhur Asy-Syafi'iyah. Jumhur Asy-Syafi'iyah. Yang wajib hanya walimatul urus dengan catatan-catatannya. Di sini kita nukil perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dinukil oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam Fathul Bari. Ityanu da'watil walimati haqqun. Mendatangi undangan walimah itu hak. Lazim untuk didatangi. Hal yang dianjurkan secara umum ini. Wal walimatul lati tu'raf walimatul ursi. Dan walimah yang telah diketahui sebagai hakikat walimah yang kita bahas adalah walimatul urs, kata beliau. Walimah pernikahan. Wa kullu da'watin du'iya ilaiha rajulun walimatan fala arkhasu li ahadin fi tarkiha. Dan semua undangan yang seseorang itu diundang untuk menghadirinya, aku tidak memandang ada keringanan bagi siapapun untuk meninggalkannya, untuk tidak menghadirinya. Walau tarakaha lam yatabayyana li annahu 'asin fi tarkiha. Tapi jika dia tidak menghadirinya, maka tidak nampak bagi saya dia termasuk ke dalam orang yang berdosa ketika tidak menghadirinya. Ini maksudnya secara umum nih, kalau dia tidak hadiri ya tidak ada dalil untuk mengatakan dia berdosa. Misalnya antum diundang untuk khitan, antum tidak datang, dosa atau tidak? Tidak, kata Imam Syafi'i, tidak ada dalilnya untuk mengatakan itu dosa. Itu kata beliau. Kama tabayyana li fi walimatil ursi, sebagaimana nampak bagi saya dalam walimah pernikahan. Nah, kalau dalam walimah pernikahan nampak bagi beliau ada dalil yang menunjukkan bahwasanya kalau sengaja tidak hadir mendapatkan dosa. Itu menunjukkan bahwasanya bagi beliau menghadiri walimah pernikahan itu hukumnya wajib. Dan itulah pendapat jumhur ulama. Tapi dengan syarat-syarat. Ya, syarat menjadi wajib untuk dihadiri itu ya ini ada syarat-syaratnya tentu, tidak bisa bertabrakan dengan kaidah yang umum. Di antaranya mampu kita hadiri, la ajza ma'al wajib, la wajiba ma'al ajiz. Kaidahnya tidak ada hukum wajib berlaku kalau seorang tidak mampu. Haji saja harus mampu baru wajib. Begitu juga dengan walimah. Sekarang antum diundang pernikahan teman antum di Singapura, menikah antum diundang.
Pada dasarnya wajib hadir kan? Tapi nggak ada duit beli tiket. Kan nggak bisa. Maka gugur di situ, ya nggak mampu, ya sudah, jangan dipaksakan. Atau tidak